Halo sahabat pelajar, kali ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dan perlawanan bangsa Indonesia. Saya Miranda Purba dari Pendidikan Geografi kelas E dengan NIM 3223131019. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yaitu karena dipengaruhi oleh bentuk geografis Indonesia yang merupakan bentuk kepulauan yang dimana terdapat banyak rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa. Kepulauan merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan dunia barat dan dunia timur, dan hal tersebut Nusantara terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan kondisi geografis inilah yang mempengaruhi penjelajahan samudra ke Nusantara. Faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia itu yang pertama karena kekayaan alam, terutama terdapatnya rempah-rempah yang menjadi alasan utama bangsa Eropa datang ke Nusantara. Dan rempah ini menjadi komoditas yang sangat laku di pasaran Eropa. Berikutnya itu ada motivasi 3G yang merupakan gold, glory, dan gospel, yang dimana gold merupakan untuk mendapatkan kekayaan dan glory meraih kejayaan, serta gospel itu menyebarkan ajaran agama. Yang berikutnya itu adanya revolusi industri. Terjadinya revolusi industri ini mendorong bangsa Eropa untuk melakukan imperialisme modern untuk kepentingan ekonomi, seperti mendapatkan wilayah untuk memasarkan produk, mendapatkan wilayah penghasil bahan mentah, dan penanam modal. Kedatangan bangsa Eropa diawali dari kedatangan Portugis, di mana Bartolomeu Dias merupakan orang Portugis yang pertama mencoba mencari jalan menuju negara penghasil rempah melalui Tanjung Harapan Baik, dan dilanjutkan oleh Vasco da Gama tahun 1947, dan pada tahun 1511 ekspedisi Portugal di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka dan mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah. Lalu selanjutnya perjalanan dilanjutkan pada tahun 1522 ke Maluku dan diterima oleh baik Raja Ternate. Nah, pada tahun 1522, Portugis mengabulkan permintaan Sultan Ternate dengan membangun benteng Saint John, di mana benteng tersebut harus dibayar mahal dengan perjanjian monopoli perdagangan rempah-rempah. Perjanjian tersebut ternyata menimbulkan bencana untuk rakyat, di mana rakyat tidak boleh menjual rempah dengan harga yang bebas karena harga sudah ditetapkan Portugis dengan harga yang murah. Akibatnya terjadilah permusuhan antara Ternate dan Portugis. Nah, sebab-sebab perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis yaitu dapat dilihat. Yang pertama, Portugis melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate sehingga merugikan rakyat Ternate. Berikutnya itu ada Portugis memaksa Sultan Ternate untuk mengakui kekuasaannya di Ternate. Dan yang berikutnya itu adalah Portugis membunuh Sultan Hairun sebagai Raja Ternate. Lalu bangsa Spanyol pun tiba di Maluku. Timbullah pertentangan antara bangsa Portugis dan Spanyol, di mana pertikaian tersebut sejalan dengan adanya pertentangan Sultan Ternate dan Sultan Tidore. Untuk menyelesaikan pertikaian antara Portugis dan Spanyol itu, pada tahun 1529 dilakukan perjanjian Saragossa, di mana isi dari perjanjian tersebut yaitu yang pertama, bumi ini bagian atas dua pengaruh, yaitu pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis. Berikutnya, wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina, dan wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brazil ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Nah, kedatangan yang kedua bangsa Eropa ke Nusantara yaitu bangsa Spanyol, di mana bangsa Spanyol ini dibawa oleh Christopher Columbus yang mencari jalan untuk penghasil rempah-rempah. Namun usahanya gagal. Pelaut lain yaitu Ferdinand Magellan mencari jalur menuju Kepulauan Maluku. Ekspedisi yang dimulai Magellan tiba di Kepulauan Maluku pada November 1521 dan singgah di Tidore. Sejak saat itu terjalin kerjasama antara Spanyol dan Tidore. Kondisi tersebut menyebabkan pertentangan antara Portugal dan Spanyol yang mengklaim bahwa Kepulauan Maluku sebagai milik mereka. Pada tahun 1521, armada dua kapal milik Spanyol berhasil mencapai Maluku yang saat itu sedang dilanda persaingan antara Ternate dan Tidore. Namun kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Spanyol dengan memberikan dukungan kepada Tidore dalam menghadapi Ternate yang juga didukung oleh kekuatan Portugis.
Rombongan Spanyol diterima baik oleh masyarakat dan dijadikan sekutu oleh kerajaan Tidore. Hal ini disebabkan pada saat itu Tidore sedang bermusuhan dengan kerajaan Ternate yang bersekutu dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu, timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Sebelum terjadi perang besar antara kedua negara tersebut yang akhirnya diselesaikan dengan perjanjian Saragossa. Berdasarkan perjanjian tersebut, Spanyol harus keluar dari wilayah Maluku dan kembali ke Filipina. Sedangkan Portugis tetap berkuasa di Maluku dan melakukan aktivitas monopoli perdagangan. Kedatangan yang ketiga yaitu bangsa Belanda, di mana orang Belanda pertama kali masuk ke Nusantara pada tahun 1596, berpuluh-puluh tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol. Mereka mencari rempah-rempah yang dipengaruhi oleh dominasi Spanyol dan Portugis. Nah, kedua bangsa terbesar pada masa itu. Nah, awalnya Belanda membeli rempah-rempah dari Lisbon, Portugal. Namun sejak Spanyol menguasai wilayah Belanda, mereka dilarang membeli rempah dari Portugis. Sebenarnya, Spanyol dan Portugis mencoba merahasiakan keberadaan Kepulauan Nusantara dari bangsa lain di Eropa. Namun, terdapat awak kapal asal Belanda dalam kapal Portugis yang melakukan penjelajahan. Nah, orang inilah yang membuat catatan terperinci tentang strategi seluk-beluk kelebihan dan kekurangan pelayaran yang dilakukan oleh Portugis. Kedatangan Belanda yang pertama yaitu dipimpin oleh Cornelis de Houtman yang tiba di Pelabuhan Banten pada 27 Juni 1596 dan praktik kolonialisme Belanda di Nusantara segera dimulai dan Cornelis de Houtman menjadi pembuka. Dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menelusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Nah, Cornelis menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh. Namun, Cornelis dikenal sebagai kapten kapal yang berperilaku buruk. Semulanya kedatangan diterima oleh orang Nusantara dengan tangan terbuka. Namun, ulahnya mengubah hubungan itu menjadi perseteruan dan peperangan. Meskipun begitu, rombongan Cornelis de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada tahun 1597 dan membawa serta banyak peti berisi rempah, dan pelayaran pertama Belanda untuk mencari rempah di Nusantara kemudian dianggap sukses. Kedatangan yang kedua yaitu meluncurkan berbagai pelayaran lain dari Belanda menuju wilayah Nusantara yang terjadi pada tahun 1598. Sebanyak 22 kapal bertolak dari Belanda untuk mengikuti langkah rombongan Cornelis de Houtman. Kapal tersebut bukan merupakan kapal pemerintahan Republik Belanda, tapi kapal tersebut adalah merupakan milik perusahaan swasta Belanda yang terbentuk pada tahun 1581 hingga 1806. Salah satu rombongan di gelombang kedua tersebut dipimpin oleh Jacob van Eyck. Berbeda dengan de Houtman, Van Eyck mengisyaratkan lebih hati-hati dan tidak mencoba melawan para penguasa lokal Nusantara. Pada bulan Maret 1599, rombongan Van Eyck berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar. Keberhasilan Van Eyck menjangkau Maluku menjadikannya keuntungan besar saat kembali ke Belanda. Nah, kedatangan yang ketiga yaitu pada tahun 1601, sebanyak 14 buah kapal dari Belanda kembali datang ke Nusantara. Rangkaian pelayaran itu juga diikuti dengan langkah orang Belanda monopoli perdagangan rempah di sejumlah daerah Nusantara. Belanda sangat berhati-hati dalam melakukan kerjasama dengan kerajaan daerah di Nusantara. Mereka belajar dari kesalahan Portugis dan Spanyol hingga akhirnya Belanda terbilang cukup sukses memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dari gelombang ketiga hadirnya ini maka menimbulkan persaingan dagang antara perusahaan-perusahaan Belanda. Apalagi orang Belanda secara rutin mengirimkan kapal dagangnya ke wilayah Nusantara. Nah, persaingan ini yang mendorong terbentuknya Persatuan Dagang Belanda yang disebut dengan Vereniging de Oost-Indische Compagnie atau VOC pada tahun 1602. Adapun perlawanan masyarakat Nusantara terhadap Belanda, yang pertama perlawanan rakyat Aceh dikenal dengan nama Perang Aceh, yang kedua perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap pemerintah Hindia Belanda, yang ketiga yaitu perlawanan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol yang berhasil memukul mundur pasukan Belanda dan membalas serangan ke berbagai pos pertahanan Belanda, yang keempat pasukan kerajaan Bone yang melakukan serangan kepada pos-pos Belanda di Pakajene dan Labakang. Yang kelima perlawanan rakyat Maluku terjadi di Pulau Sapurua di bawah pimpinan Thomas Mutulesi atau Patimura dengan menghancurkan benteng Dostede, dan masih banyak lagi perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara
terhadap Belanda di Nusantara ini. Kedatangan bangsa Eropa yang paling terakhir adalah kedatangan bangsa Inggris, di mana bangsa Inggris ini masuk ke Nusantara yang sudah dimonopoli oleh orang-orang Belanda. Namun Inggris tidak membeli rempah-rempah dari Belanda karena saat itu Belanda dikuasai oleh Spanyol yang salah satu saingan Inggris. Nah, Inggris ini membeli pembelian rempah-rempah dari Portugal. Namun situasi itu tidak berlangsung lama. Setelah terjadi perang 80 tahun antara Inggris dan Portugal, Inggris tidak lagi mendapatkan rempah-rempah dari Lisbon, Portugal. Orang-orang Inggris mulai menaklukkan pelayaran ke timur untuk mencari rempah-rempah. Pelaut Inggris mengikuti jalur Portugis dan tiba di India. Inggris kemudian berupaya untuk memperkuat kedudukannya di India dengan membentuk perusahaan dagang yang bernama East India Company atau EIC pada tahun 1600. Nah, awalnya Inggris telah memasuki Maluku dan tiba di Banda pada tahun 1601. Namun di sana terjadi kemunduran dengan Belanda yang telah terlebih dahulu tiba di Maluku. Nah, untuk memperkuat pengaruhnya, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten untuk mengadakan hubungan dagang. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten pada tahun 1602 yang dipimpin oleh Sir James Lancaster. Nah, Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Nah, selain itu, Inggris juga berhasil membangun beberapa kantor dagang di daerah lain seperti Ambon, Makassar, Jepara, Jakarta pada tahun 1604. Nah, terjadinya perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Nusantara terhadap kedatangan Portugis, yaitu seperti adanya Kesultanan Ternate yang melakukan perlawanan terhadap Portugis, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Aceh.